Halo sahabat Bawaslu, hari ini tanggal 22 Oktober 2025 kita kembali hadir di acara podcast Bawaslu Lensa dengan segmen kolega. Segmen kolega ini salah satu segmen yang mencoba menghadirkan mitra Bawaslu dari berbagai elemen. Nah, kebetulan hari ini di samping saya salah satu mitra Bawaslu ada dari Partai Demokrat yang kebetulan spesialis sebagai penghubung partai dengan penyelenggara saat ini, yaitu Mas Purwanto. Selamat datang Mas Purwanto. Terima kasih atas undangannya. Ya, nah kita mau bincang-bincang Mas Pur soal pendaftaran verifikasi partai politik ya. Siap. Itu kan wis lewat ya, dan pasti agak banyak yang sedikit lupa ya. Tapi tidak ada salahnya mari kita bareng-bareng ngobrol lah, ngobrol soal pengalaman kita saat proses tahapan pendaftaran verifikasi partai politik untuk pemilu 2024. Nah, ini awal mulanya kira-kira gini Mas Pur. Mas Pur itu posisinya kemarin waktu pendaftaran partai politik itu sebagai apa Mas? Kira-kira Mas? Kalau di pemilu 2024 kemarin ataupun pemilu-pemilu sebelumnya itu memang benar Mas Purnomo Sidi menyampaikan saya spesialis LO, Mas. Spesialis Spesialis LO LO. ya. Ya. Spesialis LO. Kemudian saya juga merangkap juga untuk bertanggung jawab di Admin admin ya. partai. Istilah spesialis LO itu sebenarnya tersandang sejak kapan itu Mas? Ya mungkin sejak kita terjun di partai politik itu kebetulan saya memang Pasrai ya. ditugaskan di Pasrai untuk di administrasi di Administrasi, kesekretariatan. sekretariatan. Jadi yang berhubungan dengan KPU, dengan Bawaslu, termasuk administrasi, termasuk nanti ada misalnya informasi apa dari KPU yang harus disampaikan ke Ya. partai itu melalui LU. Ya. Nah, kan kita tahu ya ini partai politik atau peserta pemilu di tahun 2024 yang serentak kemarin itu adalah partai politik. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, itu pesertanya partai politik. Maka kan di tahapan, kalau tidak salah di PKPU 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal itu kan sebelum kita mulai itu kan tahapan pertamanya adalah proses pendaftaran. Pendaftaran itu. Nah, kalau nggak ada pesertanya kan nggak mungkin ada pemilu. Maka kita harus siapa sih yang mau jadi peserta pemilu? Nah, salah satunya partai-partai, karena peserta pemilu itu kan partai politik. Nah, kalau tidak salah, kalau lihat hasil berita literasi yang sebelumnya itu kan Purworejo yang bisa ikut di dalam perhelatan pemilu 2024 itu kan 16 partai. Sebenarnya tadinya 18 partai, tapi dua partai gagal karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, yaitu partai PSI dan Garuda. Nah, 18 partai ini salah satunya partainya Mas Pur. Ya. Nah, kami juga ingin ya cerita ya, maksudnya ingin pengalamannya Mas Pur sebagai LO bahkan di admin Sipol ya. Sipol itu Silon. Silon itu aplikasi pencalonan oleh KPU itu apa sih yang dilakukan awal mulanya Partai Demokrat untuk bisa menjadi peserta, itu langkah-langkahnya waktu itu gimana? Eh, Jadi kan partai politik itu untuk syarat mendaftarkan jadi peserta pemilu itu kan Ya, yang pertama kan dari partai politik secara nasional, tingkat nasional, tingkat nasional, tingkat ya, pusat itu kan ya, harus memenuhi syarat dulu. memenuhi syarat, ya. Memenuhi syarat termasuk ada SK dari Kemenkumham, termasuk Kemenkumham, ya, apa namanya, yang di situ nanti termasuk ADART dan ya, sebagainya itu kan dihandle oleh pusat pusat, dari ya, pusat. Kemudian nanti
kalau kami di kabupaten kota itu tugasnya itu hanya Mas. Kemarin tuh hanya kita mendaftarkan atau mengelola untuk keanggotaan. Keanggotaan saja ya. Keanggotaan saja. Oh, Nah, keanggotaan itu karena kita partai kemarin terbuka, ya. jadi bisa mereka datang ke admin Hmm. di kantor sekretariat kabupaten itu, mereka datang membawa KTP, Hmm. itu nanti kita input, kita apa namanya, Masukkan masukkan ke silon. bukan ke silon, kalau Oh, kita ke apa namanya, ke aplikasi internal kita. Gitu. Ada oh, namanya kalau di partai kami itu namanya Sahabat Demokrat. sahabat Dewa. Sahabat Demokrat. Jadi masyarakat yang mungkin mereka dengan sukarela mau ikut bergabung ke kami, mereka bisa mendaftarkan sendiri secara mandiri gitu, Ya. melalui link itu. Berarti ada kanal sendiri ya untuk Ada. sebelum masuk ke Sipol ya, bukan Ya. Silon. Karena Silon itu pencalonnya, Sipol Yes. itu untuk aplikasi Hmm. partai politik. Berarti internal jenengan punya mekanisme sendiri ya, Ya, sebelum ada. memasukkan itu. Ada. Ya. Nah, nanti setelah mereka kita daftarkan ke internal, ke aplikasi internal kita di Sahabat Demokrat itu, atau mereka secara mandiri, nanti itu sudah nanti yang mengurusi itu di tingkat pusat. Pusat ya. Pusat. Itu beda ya dengan 2017 saat itu ya. Ya, 2017 ya. 2017 agak berbeda sedikit. Ya. Kalau 2017 itu kita dulu online tapi semi manual. Semi manual. Semi Maksudnya manual. gimana itu? Ya, jadi kan gini, kalau kemarin 2024 itu kita kan nggak perlu menyampaikan data fisik ke KPU tentang daftar keanggotaan dan KTA dan Ya. KTPL KTP, itu. ya. Kalau 2017 mungkin Mbak Widya dulu pernah ikut juga. Itu dulu agak ribet sekali karena kita input keanggotaan Ya. di Silon, Ya, di Sipol. Silon atau Sipol ya? Sipol ya, Sipol. Sistem Informasi Partai Politik. Ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita tunggu update-nya, nanti kan muncul data-data keanggotaan kita. Ya. Nah, setelah muncul itu nanti kita susun, kita cetak KTA-nya, fotokopi KTA atau dan KTPL itu nanti kita susun dan urutannya harus sesuai. Padahal karena kita terbuka untuk sistem pendaftaran partai, keanggotaan partai terbuka, kadang-kadang itu beberapa saat lagi setelah kita susun ada perubahan itu, Mas. Ya. Nah, Ya. itu kendala kita di situ. Bahkan Ya. kita sampai lembur berapa hari, berapa malam. Itu kendalanya cuma itu. Kemudian kalau memang sudah tidak ada perubahan lagi, ya sudah fix itu. Fix ya. Kita serahkan secara fisik di KPU waktu Ya. itu. Tapi kalau 2024 ini, untuk pemilu 2024, ini kita cuman diberi kewenangan untuk, khususnya di partai kami ya Mas, Ya. kita nggak tahu untuk di partai Ya. lain seperti apa. Itu kita cuma input keanggotaan saja. Keanggotaan saja Keanggotaan saja. Padahal kita tahu di syarat-syarat peserta pemilu dalam hal ini partai politik itu kan salah satunya adalah menyetorkan data SK kepengurusan pusat, provinsi, kabupaten. Ya. Terus kepengurusannya atau anggotanya 75% dari seluruh kabupaten di satu provinsi, 50% di satu kabupaten, 50% kecamatan. SK itu juga itu yang ngatur provinsi kalau punya, ngatur pusat, Di pusat. kalau di Demokrat ya. Iya, tapi tetap kita dari bawah dulu Mas. Jadi karena SK kepengurusan di tingkat kecamatan itu yang mengeluarkan, SK kepengurusan yang mengeluarkan itu dari provinsi. Ya. Nah, secara otomatis mereka kan juga punya arsipnya. SK kepengurusan DPC Partai Demokrat di Purworejo ini yang mengeluarkan DPD. Kalau DPC yang mengeluarkan pusat. Oh, pusat. Pusat. Ya. Kalau DPAC yang di tingkat kecamatan itu yang mengeluarkan DPC. Oh, DPD. DPD. Satu jenjang. Jadi mereka punya arsipnya dan yang mengelola untuk di Sipol atau Silon, di Sipolnya ya, itu dari DPD. Nanti kita cuma membawa fisik untuk SK-nya itu ke KPU. SK itu.
Tapi ADART untuk kepengurusan tingkat provinsi, kepengurusan tingkat pusat itu kan semuanya ada di Sipol itu. Ya. Di Sipol. Nah, sementara kan ada syarat-syarat kantor tetap juga ada, selain SK pengurus, keterwakilan perempuan untuk pusat kan wajib 30%. Ya. Di kabupaten, provinsi itu kan menyertakan saja, Ya. artinya tidak wajib. Itu yang nyiapkan tetap untuk kabupaten, Partai Demokrat tetap jenengan. Kalau Atau itu kalau pusat? untuk SK-nya itu nanti yang apa namanya yang input atau upload ke Sipol itu tingkat pusat. Pusat lagi ya. Pusat. Untuk 2024 itu Pusat. semua handle pusat ya. Iya, pusat pun tapi mereka menghadirkan admin-admin di tingkat Dari provinsi. oh diundang ke Jakarta. Di sana nanti terpaku di sana di Itu bedanya 2017 ya, waktu 2017 sama 2017. sekarang dengan sekarang. Kan memang kalau pendaftaran partai itu kan harus 14 bulan sebelum hari H coblosan. Memang cukup panjang ya. Kalau kita kemarin kan coblosannya 14 Februari. Berarti kan penetapan partai 14 Desember 2022. Nah, sampai proses semua itu apa, Pak? Mas, kendalanya kira-kira selama proses? Ya, selama ini kita nggak ada kendala yang begitu berarti. Maksudnya Nggak kita, ada. yang penting kita apa namanya ditarget bahwa untuk syarat mengikuti pemilu, pendaftaran pemilu itu untuk di tingkat kabupaten kota itu kan minimal 1.000 1/1000 dari jumlah pemilih penduduk. kalau jumlah penduduk itu di bawah 1 juta. Ya. Kalau di kabupaten kota itu jumlah penduduknya lebih dari 1 juta, Nah, itu 1.000 minimal 1.000 pas 1.000 ya. keanggotaan. Purworejo padahal di bawah 1.000. Di bawah, ya, Ini sekitar di bawah 1 di juta. bawah 1 juta. Maka 1/1000-nya Betul. dari jumlah penduduk. Kemarin kalau nggak salah sekitar 800 itu, 700 berapa Anggota. ya. Ya. Nah, yang wajib kita Masukkan ya. kita masukkan dan itu harus diverifikasi. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan anggota yang ada di partai politik di tingkat kabupaten itu mereka ada ganda, gitu. Ya. Ada keanggotaan ganda. Nah, kita juga nggak tahu itu kok Nggak bisa tahu. sampai seperti itu. Tapi sebelum ke verifikasi, soal masih pendaftaran itu ada kesulitan tidak, Mas? Soal pendaftaran kan kita bicara pendaftaran nanti ke verifikasi. Soal pendaftarannya, apakah fasilitasi KPU terus kesulitan jalan akses sipolnya tadi, helpdesk-nya nggak jalan. Bagi partai itu Pak saat pendaftaran itu gimana? Kalau di proses pendaftaran pemilu kita selama ini lancar. Dalam saat pendaftaran. Ya, Sosialisasinya diterima, urut-urutannya harus bagaimana, nyetor akun sipol dan apa namanya operatornya itu semua jelas ya. Jelas. Sekarang masuk ke verifikasi, tapi sebelum kita bicara verifikasi, monggo tunjuk dulu. Ya, nanti enggak kering nanti. Ya, kita minum dulu. Panas ya. Oke Mas, kalau sekarang pendaftaran tidak ada masalah, kita masuk ke verifikasi. Kita tahu di PKPU 4 ya, ini kan diatur di PKPU 4 2022 yang kemarin itu kan ada 4 tahap. 1 pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai sekaligus nomor urut. Nah, kita bicara di level kedua yaitu verifikasi. Verifikasi dalam arti administrasi. Ya. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi yang 55 itu kan Partai Demokrat 4% ambang batasnya masuk ya. Artinya tidak kena ketentuan yang di bawah 4% yang harus verifikasi faktual. Karena di atas 4%. Karena yang putusan MK itu partai yang 4% ambang batasnya secara nasional itu tidak melakukan atau dilalui tahapan verifikasi faktual, hanya administrasi. Kalau di bawah 4% tidak punya wakil itu berarti harus melakukan verifikasi faktual. Demokrat mengalami verifikasi faktual atau administrasi saja, Mas? Administrasi saja, Mas. Karena di atas 4% dan punya wakil di parlemen ya. Betul. Itu apa tanggapannya Mas Pur? Itu memudahkan atau
sesuai harapan Ya dengan karena PKPU itu muncul kan di tengah-tengah tahapan itu tahapan. ya Mas. Ya, PKPU itu ya, muncul di tengah-tengah tahapan. Ya kita juga persiapan juga Mas. persiapan ya, Persiapan juga kita pastikan keanggotaan partai yang ada di jajaran masyarakat itu. jajaran Ya, masyarakat Kabupaten Purworejo itu kita pastikan betul Mas. Jangan ah, sampai mereka ada yang ganda. ya, Yang penting minimal kita targetnya kan 1/1000 itu dari jumlah 1/1000 penduduk. untuk lolos di administrasi. Ya betul. Caranya biar nggak ganda dan lain-lain kan faktanya nggak mudah itu Mas. Gimana Mas? Nah kalau itu yang kita juga kesulitan Mas. Karena gini, mereka di lapangan itu mereka benar-benar dan real itu anggota Partai Demokrat. Dan mereka kadang-kadang nggak tahu Mas. Loh, kok saya juga terdaftar di Partai Nanas misalnya. Iya. Padahal saya kan nggak pernah ke situ gitu. Oh, yang terjadi anggota partai nih Demokrat tuh ikut proses memasukkan data di Partai Demokrat, tapi tiba-tiba kecatut lah istilahnya, Ya, kecatut di Partai Nanas tadi. Itu ya terjadi terjadi. kemarin. Itu terjadi. Orangnya nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kok bisa pun jenengan nggak bisa Saya jelaskan. juga nggak tahu itu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan itu dari. Tapi itu sama KTP dan KTA-nya juga ke sana juga sesuai Partai Nanas Iya. itu. Tapi kalau partai kita itu kalau misalkan mau daftar itu harus ada foto KTP, Ya. foto KTP-nya ada. Eh, Kalau tidak ada ya kita nggak berani. Kalau cuma nomor saja itu nggak berani. berarti harus ada KTP dan KTA siapa yang nyetak Mas untuk memasukkan ke Sipol itu? Kalau KTA itu ya untuk pemilu 2024 itu kita nggak ada cetak KTA karena secara online dan KTA-nya juga Otomatis. Karena secara syarat itu. keanggotaan selain nama itu KTP dan KTA yang harus disertakan harus sebagai disertakan. bukti dukungan ya. Jadi otomatis di aplikasi kita itu mau mendaftarkan sebagai anggota itu harus ada KTP-nya juga KTP-nya. diupload. Nah, nanti muncul KTA secara online. Selain yang ditemui kegandaan yang tidak diketahui jenengan sendiri dari Partai Demokrat, apalagi selain itu, Mas? Kalau di 2024 Kemasukan orang baru yang tidak teridentifikasi oleh internal kader jenengan tiba-tiba masuk, ada nggak? ada, karena tadi itu ada yang apa namanya mereka melakukan pendaftaran secara mandiri. Mungkin mereka simpatik dengan Partai Demokrat, kemudian mereka mendaftarkan secara mandiri. Oh, berarti yang tidak lewat struktural itu bisa daftar sendiri karena Bisa. dibuka disitulah kemungkinan orang masuk di luar kendali jenengan. Ya. Kalau dia orang partai lain, Nanas tadi atau partai lain yang kemudian juga daftar di Partai Demokrat, ada nggak? Bisa jadi mungkin itu juga, Mas. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Padahal dia misalkan di Partai Nanas tadi udah lama nggak aktif, tapi simpatik ke Demokrat, Ya. daftar Demokrat, di Nanas juga kecatat. Itu Ya, begitu prosesnya. Itu, betul. Kemungkinan itu ya. Iya. Bahkan ada yang satu orang itu ikut keanggotaan partai politik lebih dari 2. Ada yang Lebih dari 2 ya. Oh, di dalam daftar anggota partai itu dia masuk di 3 partai itu. 3 partai. Lalu gimana kalau ada salah satu kader jenengan ditulis di situ kok kecatat di penyelesaiannya gimana itu? Ya kita nggak bisa, Mas. Kita nggak bisa menyelesaikan itu. Nanti kalau partai yang ganda dengan kami keanggotaannya itu ganda, misalkan Ya. Partai Nanas tadi, misalkan tidak di ambang batas, tidak Ya. melampaui ambang batas. Ya. Mereka harus verify kan? Ya. Nanti KPU biasanya mendatangi orangnya, Ya. ditanya, Ya. kemudian membuat surat pernyataan. Nah, nanti dia menyatakan ikut partai mana gitu. Nah, itu yang dipakai. Jadi kalau mereka menyatakan ikut partai saya, otomatis mereka dicoret dari keanggotaan Partai Nanas tadi. Oh, berarti bukan di administrasi harus 3 itu salah satu yang mana nggak bisa ya, tapi diselesaikan saat verfak itu ya? Iya, diselesaikan saat. Bukan di administrasi nih ya? Bukan. Berarti dibiarkan saat administrasi satu orang di tempat 3 partai itu dibiarkan dulu. Iya. Nanti Ya. terverifikasinya di faktual. Betul. Nah sementara jangan kan nggak faktual. Tapi kan kita sudah memastikan dulu Mas, kita ke lapangan. Oh, kemungkinan dia akan menjawab melu jenengan. Ya. Begini Mas, saya masih bingung ya. Mas, ketika verifikasi administrasi sudah terpenuhi, jenengan kan sudah selesai, nggak perlu faktual. Ya.
Artinya partai jenengan karena di atas 4%, verifikasi administrasi tanpa perbaikan atau dengan perbaikan, jenengan sudah dianggap memenuhi syarat. Sebenarnya kan perlu ngecek sing faktual tuh sebenarnya Betul. yang terjadi. Ya. Tapi kan kita juga harus memastikan apa namanya keanggotaan kita, karena dari awal tuh tadi PKPU itu muncul di tengah-tengah tahapan. Kita juga mempersiapkan juga. Mungkin kita juga punya data yang terverifikasi secara internal, kami terverifikasi keanggotaannya ganda. Itu kita kan juga ada datanya. Nah, itu kita pastikan betul ke lapangan mereka sudah menyatakan benar-benar ikut kita, sudah aman. Selain ganda, bisa kemasukan misalkan warga negara yang tadinya militer ke sipil atau yang sipil ke militer, ada nggak peristiwa itu yang terjadi di Demokrat? Telepon itu loh maksudnya. Tidak ada. Nggak ada. Berarti murni yang kader ya? Iya. Sama orang yang masuk tadi ya? Iya. Karena begini Mas, kalau di Partai Demokrat itu kita kepengurusannya itu setiap desa atau kelurahan itu minimal 1 harus ada kepengurusan. Itu wajib dari tingkat pusat, itu mewajibkan kita harus ada pengurus di tingkat desa atau kelurahan. Minimal 1. Jadi kalau misalkan di Kabupaten Purworejo itu ada 494 desa kelurahan. 494 ya. 494. Nah, kita minimal sudah punya itu satu-satu itu. Yang backup data dan memastikan orangnya ya. Ya. Nanti dari tingkat kelurahan itu nanti kan mereka juga punya teman, punya anggota yang mau ikut gabung juga. Itu sebenarnya sudah terpenuhi. Tapi saya yang ganjil tadi yang verifikasi administrasi tadi. Ketika jenengan setor 1/1000 sudah memenuhi semua syarat-syarat yang terpenuhi 50% di kecamatan. Ya kalau kabupaten kan ditarik dari provinsi. Kalau sudah verifikasi administrasi sudah terpenuhi, ada double ganda dengan Partai Nanas dan lain-lain itu, perlakuannya jenengan sebelum ditetapkan KPU memenuhi syarat itu dibiarkan atau dieksekusi sebelum faktual ya? Saya lupa itu. Kalau kita, yang jelas kita pastikan dulu Mas, anggota kita punya data, anggota-anggota kita yang terindikasi ganda itu, kita pastikan di lapangan mereka benar-benar ikut kita, ya sudah kita biarkan saja. Toh nanti kalau di Verpak juga yang di Verpak kan sana ya, karena jenengan nggak di Verpak. Iya, toh tidak mengubah jumlah kita. Gitu. Jadi seperti itu. Kami hanya memastikan itu, dan juga kalau pada saat kita, kan kalau di tingkat kecamatan itu ada musanjab, musyawarah anak cabang. Nanti untuk menentukan kepengurusan di tingkat kecamatan. Kemudian di kabupaten juga setelah ada muscap itu kita membentuk kepengurusan tingkat kabupaten. Dan itu sudah kita pastikan termasuk tadi yang harus minimal 30% keterwakilan perempuan. Itu sudah sampai ke situ ya? Sampai situ. Artinya dokumennya sudah disiapkan di kecamatan pun sudah rigid ya? Sudah nggak mungkin baleni lagi ya? Dan itu nanti sudah, karena yang mengeluarkan SK-nya dari tingkat provinsi atau di DPD, otomatis di sana sudah punya arsipnya, dan yang input itu kepengurusan SK kepengurusan itu dari tingkat pusat melalui DPD. Ini kalau berkaitan dengan sipolnya, kesulitan enggak sih Mas dengan aplikasi KPU yang niatnya memudahkan, tapi yang dirasakan partai terhadap proses upload itu apa sih sebenarnya? Kalau yang dialami jenengan? Kalau di pemilu 2024 karena kita nggak upload ya Mas, kita nggak upload. Oh, nggak upload ya? Nggak upload. Nah, yang upload kan dari pusat. Berarti nyetornya ke data-data itu nyetornya ke pusat tanpa upload. Tanpa upload. Yang upload pusat tapi yang terverifikasi di internal partai di pusat. Iya, betul. Betul. Jadi nggak ada kesulitan ya? Kalau di partai kami nggak ada kesulitan. Nggak ada kesulitan. Karena semuanya terpadu di pusat. Jenengan hanya memastikan jumlah pengurus keterwakilan dan sebagai kecamatan punya dokumennya benar, orang yang keanggotaan juga sudah dipastikan benar sesuai 1/1000 itu, nggak ada spellingnya ya Mas? Nggak ada.
Jadi 1/1000 persis ya, sesuai itu Kalau jumlah punya keanggotaannya. kalau punya kita kemarin yang disyaratkan itu 1/1000, tapi kita lihat di Sipol itu ada 2000 lebih, Mas. Lebih ya, 2000 keanggotaan. Jadi jadi kita nggak begitu khawatir lah, kesulitan. nggak begitu kesulitan. Ya memang keputusan MK 55 itu koreksi terhadap keputusan sebelumnya ya, artinya di Undang-Undang 7 itu kan memang bahwa peserta partai politik itu harus lolos verifikasi menurut KPU ya, itu yang dikoreksi di MK dan akhirnya jenengan kena dampaknya tidak melakukan verifikasi faktual. Ya, Dan bagi partai-partai yang sudah pernah menduduki parlemen tentu ini dimudahkan, artinya memudahkan karena memang sesuai konstitusi. Yang terjadi ya Mas Pur tadi, ya prosesnya lebih cepat, mudah dibanding 2019 17. tapi pelaksanaannya 2017 itu ya. Lebih mudah ya, tidak Lebih ribet mudah. ya. Tidak ribet. Dari kacamata partai itu ya yang ideal seperti itu ya. Ya, karena kan apa namanya, untuk SK kepengurusan ini yang berhubungan dengan administrasi ya. Untuk SK kepengurusan kan yang membuat itu kan kalau di Partai Demokrat itu di bukan satu tingkat, dua tingkat di atasnya. Dua tingkatnya Dua di atas. tingkat di atas. Kalau SK kecamatan berarti yang buat provinsi. Provinsi. Kalau anak cabang kita kecamatan situ. kecamatan. Kecamatan itu. Ya. Maksudnya kecamatan itu kan kalau di tingkat desa atau kelurahan itu, kalau di tingkat kami namanya ranting. Ranting Kalau itu yang kabupaten. Ini yang membuat kabupaten. Tapi untuk kepengurusan di tingkat ranting kan tidak dipersyaratkan untuk pendaftaran pemilu. Ya, enggak. Hanya sampai kecamatan. Sampai kecamatan 50% dari total kecamatan di Ya. kabupaten. Ya, betul. Itu kalau apa? Kan memverifikasi administrasi itu kepengurusan keanggotaan. Tapi juga ada syarat lain kan juga kantor tetap ya. Ya, kantor tetap. Itu faktanya dicek apa cukup setor ya, Mas? Ada yang Ingat enggak? ada yang dicek, Ada yang dicek ya? ya, Tetap ada yang dicek dicek. ya? Itu tetap ada yang dicek. Dari KPU tetap verifikasi juga. Ya saya lupa-lupa ingat itu Ya. peristiwa itu. Kalau untuk kantor kesekretariatan itu kan boleh kontrak, boleh punya sendiri, Ya, memang. dan harus ada surat keterangan Ya. eh, Selama bahwa- proses ya, tahapan selama dipakainya. dipakai sampai Ya. selama proses tahapan. Jadi, Saya kira moga ada lagi. jadi kita untuk di pemilu 2024 ini hampir Nyaman tidak ya? ada kendala. Tidak ada kendala. Maka beruntunglah partai yang masuk 4% ambang batas itu ya. Iya. Otomatis dimudahkan lewat putusan MK yang tidak perlu verifikasi. Terakhir Mas, Ya. harapan-harapan mungkin terhadap proses pendaftaran, verifikasi partai sampai penetapan partai yang ke depan mungkin ada harapan-harapan dari Mas Pun mewakili Partai Demokrat dan mungkin bisa jadi mewakili semua aspirasi partai-partai yang selama ini ada. Ya, harapan saya mungkin sistem pendaftaran pemilu untuk undang-undang pemilu, untuk peraturannya atau tata caranya ini untuk pemilu 2019 sudah baik. Sudah baik. Mungkin 2024 itu 2024 maksudnya Ya. sudah baik lah. sudah baik ya. Cukup baik. Kalau dari sisi kepengawasan Bawaslu, peran selama proses pendaftaran verifikasi itu yang dirasakan jenengan sejauh ini yang di Purworejo? Ya, kalau di Purworejo, karena Purworejo juga mungkin agak Adem. kondusif, agak adem, ya mungkin tidak ada kendala juga. Ya, mungkin. itu mungkin bisa jadi karena relasi stakeholder sesama partai dengan penyelenggara juga sudah saling kenal sehingga Ya, mengedukasi atau saling mengkoreksi komunikasi politiknya juga enak ya, tidak Ya. perlu metenteng gitu ya. Hmm, Kan partai juga bisa saling mengkoreksi gitu. betul. Dan juga hubungan antara peserta pemilu, partai politik dengan Bawaslu juga tidak Bagus ada ya. masalah. Tanpa harus melupakan aturan loh itu. Iya, Tetap kenceng di aturan tapi karena komunikasinya ya. kita sering juga diundang di Bawaslu juga kan, sering di sini. Diundang tuh dalam rangka apa Mas? Ya, sosialisasi tentang tahapan pemilu, tentang pengawasan dan Oh, gitu sebagainya. ya. Ya, ya.
Oke, saya kira cukup Mas Pur. Terima kasih Sama-sama, atas Mas. berbagi pengalaman soal pendaftaran dan verifikasi partai politik di tahun 2024 dan sedikit menyinggung pengalaman membedakan pemilu atau pendaftaran di tahun 2024 dengan 2019 di mana ada perbedaan sistem yang semakin simpel hari ini dengan adanya putusan MK 55 itu. Dan harapan-harapan Mas Pur tadi mewakili Partai Demokrat saya kira hampir merata sama semua partai bahwa semakin sistem dalam pendaftaran itu semakin transparan, terukur dan semuanya lebih mudah diakses oleh partai, saya kira secara substantif proses pendaftaran partai politik itu bisa diterima oleh para pihak supaya jundetnya aplikasi yang selama ini menjadi kendala juga pelan-pelan sudah semakin mantap lah, semakin baik. Demikian sahabat Bawaslu podcast Lensa hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu sehat selalu buat semuanya. Salam awas.